mungkin sebelum kita lebih lanjut, langkah baiknya kita berkenalan dulu kepada abang sebelah kanan saya. Boleh kenalan ini, Bang? Ya, nama saya Rizky Wahyudi dari Desa Bagandalam. Abang sebelah kiri saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk dapat berbicara pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldisha dari Desa Sukamaju. Desa Bagandalam sama Sukamaju sama-sama di pinggiran ya, Bang? Kecamatannya. Baik, seperti yang kita ketahui, Bang. Oh, sebelum itu saya ada punya pohon, gambar pohon di sini. Gambar pohon. Jadi ini akan saya bagikan kepada abang satu persatu. Nah, di sini ada terlihat akar, batang, dan daun. Nah, untuk fungsinya masing-masing nanti saya akan jelaskan ya, Bang. Tapi sebelumnya itu saya bagikan. Nah, pasti abang bertanya nih apa ya fungsinya dari gambar pohon ini. Baik. Iya. Sebelum itu saya ingin bertanya nih kepada abang-abang sekalian. Menurut abang nih di Kecamatan Tanjung Tiram, masalah sosial apa sih yang urgent yang seharusnya itu perlu kita perhatiin? Perhatiin dengan serius. Dari abang sebelah kanan saya. Kalau di saya sih masalah anak-anaknya ya. Anak-anak bagaimana itu? Masalah anak-anaknya itu persentase untuk melanjutkan pendidikan itu masih rendah, masih terbilang rendah ya daripada masyarakat lain atau desa lain gitu ya. Terus permasalahan sosial seperti anak-anak remaja, contohnya itu kayak banyak anak-anak yang masih online atau narkoba gitu ya. Itu juga masih banyak di desa saya gitu. Ini anak-anak ya, Bang? Ya. Kalau abang sebelah kiri saya, Bang Andi. Kalau dari desa saya itu lebih banyak anak-anak remaja itu melakukan pernikahan dini gitu, dan juga sering sekali anak-anak remaja yang masih umur sekolahan melakukan kenakalan remaja seperti kayak melakukan seksual bebas dan seperti yang disampaikan oleh saudara Rizky itu sama juga, ada juga yang melakukan hal-hal narkobaan yang umurnya itu masih remajaan. Nah, seperti ngelem, sabu, dan jenis-jenis narkotika lain seperti itu. Berarti dapat saya simpulkan bahwasannya intinya itu masalah sosial yang harus kita pelajari tentang kenakalan remaja ya, Bang. Iya. Remaja. Nah, kembali Bang ke pohon. Dan kita sepakati ya, Bang, kenakalan remaja. Itu yang akan kita bahas kali ini. Jadi kita tuh ada gambar akar ya, Bang. Jadi kan tadi masalah kita adalah kenakalan remaja. Jadi saya minta tolong kepada abang-abang sekalian mau buatin seperti akar masalah, akar penyebab dari masalah kita tadi, kenakalan remaja. Boleh Bang, saya kasih beri waktu 30 detik bisa loh. Saya Boleh. serah berapa banyak juga bisa. Sepertinya Bang habis sudah selesai. Sudah kayak ujian. Baik, masing-masing sudah ya, Bang ya. Nah, baik, lanjut selanjutnya itu adalah batang. Jadi di batang ini saya mau abang-abang menuliskan akibat dari masalah sosial yang kita bicarain, itu kenakalan remaja. Boleh Bang, sekalian disitu. Terserah ini mau berapa poin juga nggak masalah, 1 poin juga nggak masalah, 3 poin atau 5 poin terserah.
untuk tepat untuk masalah kita, solusi yang tepat untuk masalah kita tadi, kenakalan remaja. Boleh bang ditulis solusi? Terserah bang mau berapa poin, mau 3, mau 4, mau 5. Menurut abang apa masalah dari kenakalan remaja itu? Oh ya baik, seperti yang saya tulis di sini ya, menurut saya permasalahan itu disebabkan oleh kurangnya pendidikan. Karena bagaimanapun di pendidikan kita diajarkan tentang norma-norma dimana dengan mereka atau anak-anak tadi bergaul gitu ya. Jadi mereka mendapat nilai-nilai yang benar itu bagaimana dan mendapatkan keteladanan dari guru-guru gitu kan. Terus yang kedua adalah minimnya nilai atau norma yang dianut. Nah, seperti kita tahu ada beberapa daerah yang memang memiliki nilai dan norma yang berbeda-beda antara daerah satu dan daerah yang lain. Bisa saja kenakalan yang terjadi di sini itu tidak disebut kenakalan di daerah lain. Makanya jika orang melihat kok desa ini berbeda gitu, karena nilai mereka itu berbeda dari yang lain gitu kan. Yang ketiga adalah nilai religi atau agamanya yang lemah. Nah ini juga jadi faktor yang penting dari suatu pendidikan gitu, karena bagaimanapun nilai-nilai agama pasti mengajarkan yang baik-baik gitu. Kalau mereka sudah tidak religius lagi gitu, hilanglah nilai-nilai yang dianggap baik di suatu masyarakat tersebut. Kalau dari saya itu Mungkin Bang Ardi bisa akar masalah. Kalau dari saya sendiri, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan. Menurut saya sendiri, penyebab atau akar dari permasalahan kenakalan remaja baik dari desa saya ataupun dari desa saudara Rizky, yang pertama dari saya itu karena dari teman sebaya. Karena dari teman sebayanya itu yang mereka memiliki kontak satu sama lain, yang memiliki satu tujuan yang sama, ingin melakukan hal yang sama, di mana pada masa remaja yang masih gencar-gencarnya gitu untuk melakukan hal-hal yang asik menurut mereka, yang tidak asik menurut kita sendiri. Yang kedua yaitu pola asuh yang salah. Yang menurut saya dari pola asuh yang salah, seperti yang diketahui juga, apa yang disampaikan dari saudara Rizky juga ada benarnya juga, bahwasannya mutu pendidikan itu kurang terjamin untuk dari desa saya ataupun juga dari desa saudara Rizky. Dan mengapa saya bisa mengatakan pola asuh yang salah? Karena di sini banyak orang tua yang beranggapan bahwasannya pendidikan itu tidak terlalu penting gitu. Nah di sini sangat tinggi sekali menganggap rendah bahwasannya pendidikan itu tidak penting gitu. Yang ketiga yaitu narkoba. Lagi-lagi masalah narkoba yang membuat kenakalan remaja ini yang semakin tertarik, karena di mana masa remaja ini rasa ingin tahu atau rasa ingin mencoba itu sangat tinggi. Nah jadi kebanyakan dari remaja karena narkoba itu tadi, karena mereka nggak tahu apa yang dapat dirasakan dari narkoba itu seperti apa, bagaimana pengaruhnya. Jadi narkoba itu sendiri menjadi akar dari permasalahan untuk remaja-remaja di desa-desa kami. Dan juga kenapa narkoba saya mengatakan, karena narkoba pun di desa-desa kami masih penyebar luasan terhadap narkoba oleh bandar-bandarnya itu masih terlalu banyak gitu. Itu sih. Terima kasih. Saya menarik pernyataan Bang Rizky
tidak dianggap kenakalan remaja, namun di desa B itu dianggap kenakalan remaja. Misalnya saya boleh tahu contohnya apa? Misalnya gini ya, kebetulan saya memang pernah dibesarkan di dua tempat yang berbeda, dengan budaya yang berbeda gitu. Jadi sekarang memang saya tinggal di Tegandalan dulu, tapi pas waktu SD saya tinggal di Imalaras. Nah, kebetulan kan di desa Imalaras ini masih mengandung nilai-nilai yang bagus lah, bisa dibilang kebanyakan orang Indonesia gitu ya. Nah, mungkin nilai yang dianggap antara orang Imalaras sama orang Tegandalan itu berbeda. Misal nih, ada anak-anak yang ngelem atau kita jadiin hewan ya. Nah, di Bagandalan saya rasa itu biasa-biasa saja gitu. Bahkan banyak orang-orang tua di sana itu ya udah gitu. Itu memang anak-anak biasa lah gitu. Tapi kalau di Imalaras beda lagi ceritanya. Anak-anak yang lain pasti diburu semua, dilaporin langsung sama orang tua kan. Ini anak si Pola nih, anakku ngelem gitu. Pasti langsung tuh, wah gitu anak saya kayak gini gitu. Jadi itu sih yang dapat saya tangkap mengenai tempat yang berbeda itu beda juga dan nilai-nilainya. Nah, dari pernyataan Bang Aldi tadi saya menarik yang ini Bang, pendidikan tidak penting untuk menurut orang tua. Menurut Abang kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa menurut orang tua dari si anak ini mengatakan bahwa pendidikan itu tidak penting? Kalau menurut saya sendiri, mengapa orang tua mengatakan pendidikan itu tidak penting? Karena dari faktor ekonominya yang kurang menunjang. Karena rata-rata para masyarakat di setiap desa lah, karena pun dari desa Tanjung Tiram juga merupakan suatu wilayah yang terletak di pesisir, yang dimana rata-rata masyarakat itu masih memiliki mata pencarian di laut atau juga seperti nelayan lah bisa dikatakan. Nah, dengan hal itu juga orang-orang tua merasa pesimis gitu, bahwasannya dengan keadaan seperti ini tidak bisa untuk menunjang pendidikan anak itu setinggi-tingginya gitu. Jadi kalau ibarat kata, kalau kebanyakan dari saya pernah melakukan penelitian juga, bahwasannya dari berbagai macam desa itu anak-anaknya itu cuma difokuskan untuk tamat SMA aja udah selesai. Ada yang lebih parah lagi, bahwasannya udah yang penting kalau tamat SMP itu udah, yang penting kau harus langsung kerja. Nah, dengan hal itu juga itu bisa memicu terjadinya juga kembali lagi ke permasalahan awalnya, itu kenakalan remaja. Karena gimana saya bisa mengatakan itu suatu kenakalan remaja? Karena kalau sudah pendidikan saja sudah tidak terjamin setinggi-tingginya, otomatis generasi-generasi selanjutnya tidak akan terjamin karena orang tuanya saja tidak memiliki pendidikan yang mumpuni. Itu sih. Terima kasih. Menarik sekali ya pernyataan dari Abang Aldi dan Bang Rizky. Baik, kita Bang ke atas itu tentang bahasa. Tadi kan saya bilangnya akibat dari kenakalan remaja ya. Mungkin kali ini saya ingin mendengar pernyataan Bang Aldi terlebih dahulu. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya dari semua yang telah terjadi ini, penyebab dari yang telah saya sebutkan, menurut saya sendiri akibat yang ditimbulkan dari tiga penyebab ini. Yang pertama yaitu putus sekolah, yang seperti pernyataan yang saya telah sebutkan, dari penyebab primordialisme atau menganggap bahwasannya suatu hal yang sudah ditanam kuat, pendidikan itu tidak terlalu penting. Inilah menyebabkan putusnya sekolah yang mengakibatkan masyarakat atau anak-anak dari generasi-generasi dari masyarakat itu sendiri menjadi terlantar atau tidak berlanjut lagi untuk pendidikan yang lebih tinggi. Dan ini merupakan suatu akibat yang cukup fatal dari desa kami. Dan yang kedua yaitu penyakit mental. Yang ini penyakit mental diakibatkan dari narkoba itu sendiri, karena telah menyebarnya berbagai jenis narkoba di berbagai daerah, ataupun juga ini fokusnya pada daerah saya, yaitu di desa Sukamaju, yaitu penyakit mental. Jadi dengan penyakit mental ini seperti yang disebabkan oleh berbagai macam jenis seperti sabu, lem kambing, dan juga segala macam jenis narkotika yang membuat penyakit mental itu jadi terpacu. Selanjutnya kepada Bang Rizky, boleh Bang dijelasin menurut Abang akibat dari kenakalan remaja? Iya baik, terima kasih kesempatannya.
Baiklah, di sini saya menulis ada 3 akibat dari kenakalan remaja yang ditimbulkan dari 3 penyebab tadi, yaitu banyaknya remaja yang nakal, ya karena di sini kurangnya pendidikan dan nilai-nilai yang dianjur gitu. Makanya banyak remaja yang nakal. Yang kedua adalah banyak remaja yang terjerumus. Nah, terjerumus di sini adalah karena nilai-nilai religiusnya lemah gitu. Dia bisa terjerumus ke narkoba atau ke seksual atau ke pernikahan dini seperti itu. Dan yang ketiga adalah terjadinya chaos ya, atau kekacauan sosial gitu. Nah, jelas kalau misalkan nilai-nilai dan norma yang sudah tidak ada gitu kan, banyak narkobaan, banyak yang seks bebas, pasti keadaan sosial di sekitarnya itu sangat kacau karena di semua aspek itu sudah hancur gitu ya. Nah, itu yang diakibatkan dari permasalahan tadi. Kalau misalnya Selanjutnya kita ke daunnya, dan itu kan solusinya. Jadi setelah kita ketahui akar dari masalah penanganan remaja itu, dan kita ketahui juga akibat dari kenapa remaja itu. Nah, tadi kan saya menyuruh abang-abang buat nulis solusi ya. Jadi saya ingin Bang Rizky dulu. Menurut abang solusi apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kenakalan remaja? jadi saya ada juga 3 solusi terkait permasalahan yang kita bahas dari tadi ya. Yang pertama yang saya buat itu adalah sosialisasi pendidikan yang baik. Nah, ini jika pemerintah ya atau pihak-pihak terkait ya, pelaku sosial atau pegiat sosial itu melakukan sosialisasi pendidikan yang baik gitu. Contoh nih, mereka mensosialisasikan bahwasanya pendidikan itu penting loh gitu. Nah, itu bisa membuat pola pikir ibu-ibu di sana bahwasanya mereka harus menyekolahkan anaknya tidak hanya sampai tingkat SMA saja gitu, bahkan bisa ke perguruan tinggi gitu. Itu hal yang sangat krusial dilakukan. Terus yang kedua adalah memberikan teladan yang baik. Nah, ini karena anak-anak mereka pasti mengikuti teladan dari orang tuanya gitu. Kalau misalnya orang tuanya tidak bisa memberikan teladan yang baik, bagaimana anak itu bisa baik perilakunya gitu. Makanya di sini diperlukan peran orang tua sebenarnya, peran orang tua yang memang dapat mempengaruhi pola perilaku anak-anak di desa tersebut. Makanya diperlukan tokoh-tokoh masyarakat lah yang bisa memberikan teladan yang baik kepada anak-anak di desa tersebut. Yang ketiga adalah berikan nilai religius kepada anak tersebut gitu. Untuk saja ya di Tanjung Tiram ini sendiri mayoritas Islam gitu Pak. Nah, ketika kita menghidupkan kembali masjid, ketika kita menghidupkan kembali remaja-remaja masjid di sana gitu kan, dengan membuat kegiatan seperti satu Muharram, seperti maulid Nabi gitu kan, seperti buat kajian-kajian gitu. Nah, dengan begitu mereka pasti mendengarkan tuh apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz di sana gitu. Nah, dengan begitu nilai-nilai religius mereka akan terbangun sehingga mereka enggan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif seperti seks bebas maupun narkotika. Nah, jadi itu solusi yang dapat saya tawarkan. Terima kasih. Saya kepada Bang Ali, Bang, boleh ceritakan solusi menurut abang? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan. Yang pertama, solusi dari saya dari semua penyebab dan akibat itu terjadi. Yang pertama yaitu solusi yang saya tawarkan yaitu pendidikan pola asuh terhadap anak. Seperti yang disampaikan dari yang disampaikan oleh saudara Rizky, bahwasanya pentingnya tokoh masyarakat untuk menjadi teladan bagi setiap orang tua. Namun tambahan dari saya atau revisi dari saya yaitu sebaiknya dari pemerintah sendiri memberikan suatu sosialisasi pendidikan pola asuh terhadap anak. Jadi dengan pemberian sosialisasi seperti ini itu tuh bakal menumbuhkan parenting terhadap anak. Jadi bagaimana memulai asuh baik terhadap anak, bagaimana menanamkan nilai-nilai agar si anak itu bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bukan dengan mematok permasalahan kepada permasalahan ekonomi, hanya untuk menanamkan semangat kepada anak itu sendiri, agar supaya apa? Agar anak sendiri termotivasi dan push up their spirit untuk bisa melanjutkan lebih tinggi lagi. Bahasanya tidak dengan permasalahan ekonomi saja stuck untuk pendidikan, akan tetapi dengan adanya semangat yang telah
ditanamkan dari orang tua sendiri menjadi suatu mood booster untuk anak itu sendiri, untuk lebih meningkatkan kapasitas dirinya itu untuk melanjutkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Yang kedua yaitu jaminan mutu pendidikan yang lebih tinggi. Nah, di sini lagi saya ingin menekankan pada peran pemerintah itu sendiri, yaitu pada pemerintah bagian pendidikan, di mana saya mengharapkan pemerintah untuk lebih menjamin lagi pendidikan kepada setiap masyarakat atau setiap remaja atau setiap para pelajar-pelajar yang batas usianya itu adalah pelajar untuk melanjutkan pendidikan, tidak hanya pada SMA saja atau sekolah menengah atas saja, akan tetapi dilanjutkan lebih tinggi lagi atau bisa dikatakan pada jenjang sarjana. Karena mengapa saya mengharapkan kepada jenjang sarjana? Memang saya tahu bahwasannya pemerintah telah menanamkan pendidikan wajib 12 tahun. Akan tetapi pada masa sekarang pendidikan sarjana itu sangat dibutuhkan, yang dimana ini akan menjadi suatu penjaminan pendidikan dan juga mutu finansial untuk anak itu ke depannya atau di masa depannya nanti. Yang ketiga yaitu pemberian peluang belajar yang terkoordinir. Nah, di sini peran yang saya ingin saya tujukan yaitu kepada anak-anak SMP atau anak SD, di mana mereka rasa ingin tahunya itu lebih sangat-sangat tinggi. Nah, di sini karena saya mengacu kepada desa saya atau desa saudara Rizky juga seperti yang telah dikatakan, bahwasanya tingkat narkoba itu sangat tinggi. Nah, dan juga sini saya mengacu kepada berbagai macam area-area yang telah dijadikan sebagai momok tempat mereka untuk melakukan hal tersebut. Jadi saya mengharapkan di sini peran masyarakat daerah atau ormas dari daerah kami yang nanti kepada mungkin akan diberikan solusi untuk disampaikan untuk lebih dicagakkan berbagai macam ruang-ruang belajar yang secara terkoordinir dengan saling membantu dari pemuda-pemuda daerah atau mahasiswa-mahasiswa lainnya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, atas solusinya. Jadi saya sini mau mengambil kesimpulan bahwa Bang Rizky dan Bang Ali itu sama-sama mengatakan bahwasannya kenakan remaja itu memang benar-benar harus diperhatikan dengan serius. Sepakat? Sepakat. Iya. Jadi abang menyadarkan bahwasanya itu termasuk ke dalam masalah sosial yang memang harus digarap di Tanjung Pinang ini. Sepakat ya. Nah, jadi saya mengambil solusi, saya mengambil kesimpulan bahwasanya keduanya Abang Rizky dan Bang Ali mengatakan bahwasanya pemerintah harus mengadakan sosialisasi tentang pendidikan. Benar ya, pendidikan dan sosialisasi tentang pola asuh anak. Kepada Bang Ali paparkan tadi, saya menarik kesimpulan bahwasanya pemerintah itu langkah pertama yang harus dilakukan untuk memberantas kenakalan remaja yaitu adalah pemerintah harus melakukan sosialisasi tentang pendidikan dan pola asuh anak bagi orang tua. Sepakat. Nah, jadi intinya itu adalah pemerintah dulu ya, pemerintah daerah yang harus memperhatikan masyarakatnya, khususnya daerah terpencil seperti Sukamaju dan Bagan. Baik, terima kasih kepada Bang Rizky, Bang Ali yang telah menyempatkan waktunya untuk melakukan uji ini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Saya Roda Muzika, saya berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.